Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahsana tadbiral kainat wa khalaqal aradina was samawat wa anzalal ma'a minal mu'sirat wa ansha'a habba wan nabat وقدر الأرزاق والأقوات وأثاب على الأعمال الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا ونبينا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد حبيب الرحمن وسيد الأكوان الحاضر مع من صلى عليه في كل زمان ومكان وعلى آله وصحبه وبارك وسلم في كل آن. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق النبي وآله. أما بعد. سيادة الحبائب الشرفاء وسعادة العلماء الأجلاء rahimani wa rahimakumullah, yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati segenap para alim ulama, para kiai, para habaib, wabil khusus Fadilatul Habib Muhammad Al-Attas yang baru saja menyampaikan nasihatnya untuk kita semuanya, yang baru saja menyampaikan mutiara hikmahnya untuk kita semuanya. Kita doakan mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah, disehatkan zahir batinnya oleh Allah, diistiqamahkan dalam dakwahnya oleh Allah, dijadikan orang yang bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Begitu juga yang sama-sama kita muliakan Mudhirul Ma'had daripada Al-Mursyidiyah, yaitu Kiai Haji Muslim dan juga Kiai Haji Munir beserta seluruh para dewan guru serta para asatid dan asatidah yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu. Kita mintakan doa berkah maulid, mudah-mudahan beliau semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah, disehatkan zahir batinnya oleh Allah, dijadikan orang yang istiqamah dalam ibadah kepada Allah. Amin ya rabbal. Begitu juga salam cinta dan ta'zim kami kepada segenap hadirin hadirat, muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadirnya kita semua menjadi sebab turunnya rahmat dari Allah, menjadi sebab turunnya maghfirah ampunan Allah, menjadi sebab kita bahagia dunia dan akhirat, husnul khatimah. Amin ya rabbal. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mendudukkan kita di majlis yang mulia, mendudukkan kita di acara yang mulia, acara dalam perayaan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, tempat seperti ini, kegiatan seperti ini, perbuatan seperti ini adalah sebab Allah mencintai hamba-hambanya. Sebagaimana saya teringat salah satu ucapan dari ulama besar, orang sufi besar, waliun min awliyaillah. Beliau adalah al-imam Qutbul Irsyad wa Ghawthul Ibadi wal Bilad, Sayyiduna al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Di dalam kitab beliau yang berjudul Tathbitul Fuad, beliau mengatakan, idza ahabballahu abdan wa arada bihi khairan yassarahu li fi'li ta'ah sya'a am abah. Bila mana Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba dan Allah menginginkan dia menjadi orang yang baik, maka Allah akan mudahkan dia melakukan ketaatan kepada Allah. Sebaliknya kata Al-Imam Abdullah Al-Haddad, wa idza abghadallahu 'abdan wa arada bihi syarran yassarahu li fi'lil ma'siyah sya'a am aba. Dan bila mana Allah membenci,
memurkai seorang manusia dan Allah ingin menjadikan dia orang yang tidak baik, maka Allah akan mudahkan dia melakukan kemaksiatan kepada Allah. Maka alhamdulillah saudara-saudara, ini tanda dari Allah, ini rahmat dari Allah, ini anugerah dari Allah. Allah menginginkan kita menjadi orang yang baik, Allah ingin menjadikan kita orang yang taat, sehingga kita dilangkahkan kedua kaki kita, diizinkan anggota tubuh kita duduk di majlis yang mulia dalam rangka peringatan perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkumpulnya Anda dalam rangka Maulid, berkumpulnya Anda dalam rangka salawat adalah bukti kasih sayang Allah kepada Anda semuanya, adalah bukti kasih sayang Nabi kepada Anda semuanya. Kita duduk mendengarkan nasihat, kita duduk mendengarkan manfaat, kita duduk mendengarkan nasihat dari ulama-ulama yang mana saudara-saudara memandang wajahnya saja mendapatkan rahmat dari Allah, memandang wajahnya saja mendapatkan kasih sayang dari Allah. Lalu bagaimana dengan orang yang duduk bersama mereka, mendengarkan nasihat mereka, sebagaimana gala Rasul sallallahu alaihi wasallam li Ibn Mas'ud, ya Ibn Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min idki alfi ragabah. Bersabda Rasulullah kepada Sayyidina Abdullah ibn Abbas, ya Ibn Abbas, dudukmu di majlis ilmu, hadirmu di majlis ilmu, engkau tidak memegang pena, engkau tidak mencatat keterangan dan nasihat yang disampaikan, itu lebih baik, itu lebih utama, itu lebih mulia daripada engkau membebaskan 1000 orang budak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selain kita duduk dengan ulama, selain kita duduk dengan kiai, selain duduk dengan para habaib, kita membaca solawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saudara-saudara, maka ibu-ibu, maka hadirin, maka para pemuda, maka para pemudi, tidak diragukan lagi, perkumpulan seperti ini, tempat seperti ini adalah tempat yang insya Allah diturunkan rahmat oleh Allah. Amin ya Rabbal. Kenapa saya katakan ini tempat akan turun rahmat? Disebutkan oleh Al-Imam Sufyan bin Uyainah, guru daripada Al-Imam Malik. Beliau mengatakan, inda zikri salihin tanzilur rahmah. Kalau kita menyebut namanya orang saleh, menyebut namanya para aulia, menyebut namanya para ulama, tanzilur rahmah, turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa bi dzikri aslahis salihin. Lalu bagaimana kalau kita menyebut pemimpinnya orang saleh, nama pemimpinnya orang yang ahli agama, nama pemimpinnya orang yang paling dicintai oleh Allah, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, rahmat yang paling terbesar, rahmat yang paling agung, rahmat yang paling istimewa adalah diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi, sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Ada yang menarik saudara-saudara, rahmat Nabi Muhammad bukan hanya untuk kita orang muslim, rahmat Nabi Muhammad bukan hanya untuk kita yang beriman, rahmat dan kasih sayang Nabi Muhammad bukan hanya bagi para pengikutnya saja, bahkan orang munafik yang menyembunyikan kebencian, menyembunyikan keingkaran dalam hatinya kepada Rasulullah, dan juga bagi mereka orang yang kafir, yang memusuhi Nabi, yang mencela Nabi, yang mencegah perjuangan dakwah Nabi, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal itu dijelaskan oleh Al-Imam Qadhi Iyad dalam kitabnya yang berjudul Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Rahmat Allah kepada orang yang munafik, Allah selamatkan mereka tidak dibantai dan dibunuh oleh orang yang beriman. Dan rahmat Allah bagi mereka orang yang kafir
adalah Allah akhirkan azab mereka. Allah tunda azab mereka di dunia sehingga mereka hidup nyaman, mereka hidup tenang, mereka hidup sentosa di alam dunia. Kenapa mereka tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabnya cuma satu, karena di situ ada rahmat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu saudara-saudara, bersyukur kepada Allah atas rahmat Allah, atas anugerah Allah dengan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ada orang yang bertanya, Habib, bagaimana cara kita mensyukuri rahmat tersebut? Bagaimana kita berterima kasih dengan rahmat tersebut? Bagaimana kita bersyukur akan adanya Rasulullah? Di antaranya kata para ulama, membacakan sejarah hidupnya. Di antaranya kata para ulama, membacakan syama'ilnya. Apa itu syama'il? Syama'il itu watak, syama'il itu kehidupan, syama'il itu perangai, syama'il itu daripada ciri-ciri Rasulullah sallallahu alaihi. Itu di antara rasa syukur kita dengan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sehingga dengan dibacakan sejarah Nabi, dibacakan syama'il Nabi, dibacakan budi pekerti Nabi, dibacakan akhlak Nabi, maka saudara-saudara kita yang hidup di akhir zaman ini bisa mencontoh, menteladani dan menjadikan beliau sebagai uswah, qudwah dalam kehidupan kita, mencontoh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Karena itu saudara-saudara, apalagi ini akhir zaman, penting dan bahkan wajib bagi kita untuk dapat mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Apakah ada manfaat? Apakah ada keutamaan? Apakah ada khasiatnya orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah nyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Nampaknya yang ngaji kayaknya kurang konsentrasi ini. Besok-besok Bu, Pak, kalau ngaji bawa pulpen sama Bu. Nanti apa yang dijelaskan oleh ulama, dijelaskan oleh kiai, dijelaskan oleh habaib, itu dicatat. Disebutkan dalam suatu perkataan, al-ilmu saydun wal kitabatu kaiduhu. Ilmu itu bagaikan binatang buruan, sementara mencatat adalah talinya. Ibu kalau masuk ke dalam hutan, bapak masuk ke dalam hutan, cari rusa, itu rusanya supaya tidak hilang diikat. Begitu juga ilmu. Ibu ngaji, pengen ilmunya itu cepat dihafal, tidak hilang, itu caranya dicatat, diikat ilmu tersebut. Kenapa? Kalau ilmu tidak dicatat, ilmu tidak diikat, ilmu itu akan hilang. Karena itu saudara-saudara, penting di zaman sekarang ini kalau kita ngaji pakai pulpen, bawa buku. Kalau tidak ada, ini kan zaman modern 2024, bukan zaman-zaman tahun 90-an. HP sudah canggih, elektronik sudah canggih, maka jadikan elektronik Anda, jadikan akun sosial media Anda untuk men-share atau menyebarkan daripada ilmu yang bermanfaat. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, manfaat orang yang mendengarkan cerita Nabi Muhammad SAW. Allah nyatakan di dalam Al-Quran, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Dan telah kami ceritakan kepadamu duhai Muhammad kisah-kisah, cerita-cerita nabi-nabi sebelum engkau wahai Muhammad. Tujuannya apa kata Allah? Ma nuthabbitu bihi fuadak, agar aku teguhkan hatimu, agar aku mantapkan hatimu, agar aku kokohkan hatimu wahai Muhammad sallallahu alaihi. Jika Nabi Muhammad, Bu, Pak, jika Nabi Muhammad Allah masih perdengarkan cerita nabi-nabi dan rasul terdahulu agar memantapkan hati Nabi, agar menguatkan hati Nabi,
Lalu bagaimana dengan kita yang bukan nabi? Lalu bagaimana dengan kita yang bukan rasul? Lalu bagaimana dengan kita yang bukan kaum salihin? Maka mendengarkan cerita mereka para aulia, mendengarkan cerita mereka para anbiya, terlebih lagi mendengarkan cerita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sangat bermanfaat, itu sangat mujarab. Untuk apa? Menjadikan hati kita semakin mantap, imannya semakin kokoh, imannya semakin kuat dengan cara mendengarkan cerita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita Nabi Muhammad itu banyak, Bu. Kisah Nabi Muhammad itu banyak. Bahkan para ulama membuat tarikh, membuat sejarah tentang Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kita rayakan perayaannya pada malam hari ini, sebelum lahir saja itu ada api yang disembah oleh orang Majusi. Majusi itu keyakinan agama yang mana mereka menjadikan api sebagai dewa. Jadi sebagai sesembahan mereka itu api. Api Majusi itu ratusan tahun tidak pernah padam. Tetapi ketika lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, api Majusi menjadi padam dan sirna karena telah terbit cahaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Berhala-berhala yang kokoh disembah oleh orang-orang kafir. Ketika lahir cahaya Nabi Muhammad, berhala itu runtuh dan diruntuhkan oleh Allah Subhanahu. Bahkan Bu, kalau kita mau baca kitab, ada kitab tipis pemula bagi orang-orang yang ingin belajar tentang sejarah Nabi. Apa nama kitabnya? Khulasah Nurul Yakin. Dalam kitab tersebut, saudara-saudara, bagaimana kita lihat Allah memuliakan Nabi, Allah mengagungkan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika saudara-saudara kita sama ketahui wulidan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi Makkah al-Mukarramah yaumal Itsnin tsani asyar min Rabiul Awal wa amal fil. Nabi Muhammad itu dilahirkan di kota suci Makkah. Pada hari apa? Hari tanggal 12 Rabiul tahun. Ada yang menarik. Kenapa disebut tahun gajah? Kata para ulama, wa summiya amu wiladatihi amul fil lianna malikal habsyah arsala jaishan ilal Makkah lihadmil Ka'bah. Disebut tahun kelahiran Nabi sebagai tahun gajah karena pada saat itu ada raja dari negeri Habasyah mengirimkan tentara dan pasukannya ke tanah suci Makkah untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini, saudara-saudara, kata para ulama ahli sejarah, fa ahlakallahul jaisha, Allah binasakan tentara itu. Pasukan Abraha dihancurkan, pasukan Abraha dihanguskan. Kenapa? Ikraman wa ta'ziman liwiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuncinya satu, Allah hancurkan pasukan bala tentara Abraha yang ingin menghancurkan tanah suci Makkah yang di dalamnya ada kota, ada Ka'bah yang suci. Allah hancurkan bukan karena Mekkahnya, bukan hanya karena Ka'bahnya, tetapi pada saat itu bertepatan untuk memuliakan, untuk mengagungkan hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Belum lahir nih orangnya nih, belum jadi tumbuh jadi anak-anak, belum tumbuh menjadi orang yang baligh, belum tumbuh jadi orang yang dewasa, belum tumbuh sebagai nabi dan utusan Allah. Baru lahir ada tentara ingin menghancurkan Ka'bah, Allah selamatkan Ka'bah, Allah binasakan pasukan Abraha karena pada hari itu adalah hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi saya bingung, Bu. Saya mau cerita tentang Nabi ini dari mananya. Sebelum lahirnya saja
Nabi Isa sudah berkata, Allah abadikan di dalam Al-Quran, wa idh qala Isa bin Maryam li bani Israel, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ini Nabi belum ada. Nabi belum lahir. Allah abadikan ucapan Nabi Isa alaihi salam, Nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Isa? Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu dan aku mempercayai kitab-kitab yang datang sebelum aku, minat Taurat, di antaranya kitab Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Musa alaihis. Zabur kepada Nabi siapa? Daud alaihi salatu wassalam. Maka aku mempercayai kitab sebelum aku, di antaranya kitab Taurat. Di sini intinya saudara-saudara. Apa intinya? Wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan ingat wahai kaumku, aku bawa kabar gembira, aku bawa berita gembira. Apa berita gembiranya? Akan datang seorang utusan Allah setelah aku nanti, namanya Ahmad atau Muhammad sallallahu alaihi. Nabinya belum ada. Nabinya belum. Tapi sudah diucapkan dan diberitakan oleh Nabi Isa alaihis. Inilah dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mau lihat dari segi apanya? Fisiknya Nabi Muhammad nggak ada yang nandingin. Kalau kata kita dulu, kita masih sekolah SD, masih duduk di bangku sekolah, kita sering dengar cerita Nabi yang paling tampan Nabi yang paling indah dipandang Nabi Sampai dalam Al-Quran disebutkan ketika Nabi Yusuf dilewatkan di hadapan wanita-wanita yang ingin melihat ketampanan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hada basharan in hada illa malakun karim. Bu, apa yang saya sebut tadi? Ayat firman Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf kalau kita tahu dulu masih kecil-kecil, Nabi yang paling ganteng Nabi Yusuf dulu. Sampai Allah ngatakan, Bu, Nabi Yusuf ini punya istri namanya Siti Zulaikha. Sebelum dia menjadi muslimah, tergila-gila kepada Nabi Yusuf. Sampai perempuan di kota Mesir itu bilang sama Siti Zulaikha, ya Zulaikha, kayak apa gantengnya budakmu Yusuf? Kayak apa gantengnya Yusuf? Sampai-sampai engkau tergila-gila, padahal engkau putri bangsawan, engkau putri yang terhormat, engkau wanita yang memiliki kehormatan dan kekayaan. Apa kata Zulaikha? Jangan macam-macam untuk memandang wajahnya Yusuf. Kalau Anda sampai memandang wajah Yusuf, Anda bisa gila seperti saya. Perempuan orang-orang Mesir, mana ada laki-laki yang sampai orang bisa membuat gila? Tidak ada. Kata Zulaikha, baik kalau begitu, nanti akan saya bikin undangan. Perempuan di kota Mesir, bangsawan-bangsawan harus hadir di pesta saya. Baik, kata wanita-wanita itu. Kita akan datang. Ketika hari sudah digelar, hari perayaannya saudara-saudara diundang untuk makan-makan. Maka perempuan bangsawan dari Mesir yang memiliki kehormatan, anak-anak dewan-dewan, orang-orang yang punya kekayaan dan kemuliaan datang kepada rumahnya Siti Zulaikha yang di dalamnya ada Nabi Yusuf alaihis. Tidak lama saudara-saudara, namanya tamu saudara-saudara, dimuliakan oleh orang tuan rumah, diberi buah-buahan, fawakih, buah-buahan, apel, anggur, jeruk, dan lain sebagainya. Aneka macam ragam buah-buahan. Akhirnya saudara-saudara, buah itu untuk dikupas, diberilah sebuah pisau untuk membuka kulit daripada buah tersebut.
Singkat cerita, ini perempuan sambil menunggu datangnya Yusuf diberi hidangan dengan buah untuk dinikmati. Ketika dikupas itu buah, dibuka itu kulitnya buah, baik jeruk ataupun apel dan lain semacamnya, saudara-saudara. Siti Zulaikha memberikan isyarat agar Yusuf dikeluarkan. Ketika Yusuf diberi isyarat, Nabi Yusuf alaihissalam, keluar Nabi Yusuf, saudara-saudara. Cuma keluar sebentar, lewat cuma. Tidak menetap, tidak duduk, cuma lewat. Ketika lewat, saudara-saudara, aneh, sungguh aneh. Ini ciptaan Allah subhanahu. Ajaib, saudara-saudara. Mereka yang mengatakan Yusuf itu biasa, Yusuf itu tidak ada apa-apanya. Ketika Nabi Yusuf dilewatkan di hadapan mereka, wanita-wanita Mesir yang awalnya mereka mengupas dan membuka kulit daripada buah-buahan, mereka mengiris buah-buahan, memotong buah-buahan, mereka tidak sadar yang mereka iris, yang mereka potong bukan lagi buah-buahan, tetapi tangan-tangan mereka sendiri, karena tercengang dan heran melihat ketampanan Nabi Yusuf alaihis. Sampai mereka mengatakan, ma hadza illa basyaran. Kalau ini bukan laki-laki ini. Kalau ini bukan manusia, in hadza illa malakun karim. Kalau kayak Yusuf ini bukan orang ini, tapi ini malah malaikat. Itu Nabi Yusuf aja tampannya, fisiknya seperti itu. Lantas bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi? Mungkin sering kita dengar qasidah yang mengatakan, wa ajmalu minka lam tara qattu aini wa ahsanu minka lam talidin nisa'u. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Ya Rasulullah, setampan engkau tidak akan pernah terlihat oleh mata lagi. Dan seindah engkau tidak akan pernah lahir dari rahim wanita manapun. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Engkau terlahir ya Rasulullah bebas dari cacat dan celah. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'. Seakan-akan engkau lahir ke alam dunia semaumu sendiri. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diabadikan di dalam maulid, disebutkan amana bihi dhabbu wa sallamat alaihi al-ashjaru wa khatabathul ahjaru. Nabi Muhammad tuh bu. Nabi Muhammad tuh kalau lewat yang ngucap salam bukan cuma manusia, pohon-pohon ngucap salam sama Nabi Muhammad. Assalamu alayka ya Rasul. Wa khatabathul ahjaru. Ya, ahjar, batu-batu ngomong dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bahkan kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, suatu malam aku pernah lewat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluar bersama Rasulullah. Hingga suatu ketika aku mendengar bersama Rasulullah ada suara yang mengatakan, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Menoleh Nabi Muhammad ke belakang, dilihat tidak ada orang. Jalan lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Sayyidina Ali. Ada lagi suara yang mengatakan, Assalamu alayka ya Rasulullah. Noleh lagi Nabi Muhammad, tidak ada orang. Sampai 3 kali, maka Nabi Muhammad melihat ada sebuah batu, yang mana batu tersebut mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bahkan bu, yang beriman ini bukan manusia kayak kita, sempurna akalnya, sempurna daripada fisiknya. Bahkan dob itu biawak, kadal, gurun pasir. Kadal, gurun. Kalau di sini tidak ada dob. Kalau di sini biawak yang ada. Kalau di sana ada namanya kadal, gurun pasir, itu biawak gurun pasir. Namanya dobbun. Itu dob bukan manusia, tidak punya akal. Tapi dob pernah berucap dan mengakui kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi saya bingung.
Mau cerita Nabi Muhammad dari mana? Semuanya Nabi Muhammad itu sempurna. Bahkan tidak ada keluar dari jasad Nabi Muhammad kecuali suci dan wangi. Contoh, ada seorang perempuan namanya Ummu Sulaim. Ummu? Siapa Ummu Sulaim? Enggak tahu. Enggak tahu Ummu Sulaim? Enggak tahu. Coba artis pasti tahu ibu-ibu. Nika Ardila, siapa lagi? Ya artis-artis lah. Ini Ummu Sulaim, ibu dari sahabat Anas ibn Malik. Ini Ummu Sulaim bu, ketika lihat Nabi Muhammad tidur siang hari, karena cuaca di Arab itu panas, mengeluarkan keringat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Diam-diam Ummu Sulaim ambil botol. Itu dia ambil keringatnya Nabi Muhammad yang jatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Ketika bangun Nabi Muhammad sadar, apa yang kau perbuat wahai Ummu Sulaim? Tidak ada ya Rasulullah. Kayaknya engkau tadi melakukan sesuatu katanya. Maka Ummu Sulaim mengatakan, ya Rasulullah, saya cuma mengambil sedikit daripada keringat yang keluar dari tubuhmu ya Rasulullah. Demi Allah, tidak ada minyak wangi yang lebih harum daripada keringatmu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Itu keringatnya bu, keringat. Kalau keringat kita, jangan mandi 3 hari, jangan mandi 3 malam. Iya, laki aja lari. Binilah, itu kalau keringat ini keringat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bahkan Sayyidina Ali pernah ditanya oleh seseorang, wahai Ali bin Abi Thalib, sif lana Rasulullah. Gambarkan kepada aku Nabi Muhammad itu seperti apa ciri-cirinya. Kata Sayyidina Ali tidak langsung jawab. Tapi Sayyidina Ali balik bertanya, gambarkan kepadaku keadaan dunia dan seisinya. Kata orang tersebut, ya Sayyidina Ali, bagaimana aku akan bercerita dengan dunia dan seisinya, sementara aku belum pernah menjelajahi dunia dan seisinya. Maka kata Sayyidina Ali, bagaimana aku akan menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara Rasulullah lebih indah daripada dunia dan seisi. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Oleh karena itu saya tanya semuanya yang hadir jawab yang kompak. Dari tadi sampai sekarang saya menceritakan tentang keagungan fisik, akhlak, kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya, Nabi Muhammad kalau begitu sempurna atau tidak? Agung apa tidak? Indah atau tidak? Ciptaan siapa Nabi Muhammad? Ciptaan siapa Nabi Muhammad? Kekasih siapa Nabi Muhammad? Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Sampai sini jelas? Paham? Paham? Kurang kompak. Ini kayaknya tidur, ngantuk sudah. Jam 12 ya? Jam 12:30 saudara-saudara. Setengah jam saya ceramah. Cukup ya? Sudah? Lanjut? Cukup? Mata ngantuk kan sudah. Lanjut? Pinggang encok nih. Lanjut? Perut lapar. Lanjut? Lanjut? Kurang semangat. Lanjut? Lanjut? Perut lapar. Lanjut. Lanjut. Mata ngantuk. Sakit pinggang. Lanjut. Lanjut. Ibu bapak jawabnya lanjut. Lanjut apa jangan? Lanjut apa jangan? Lanjut apa cukup? Mata ngantuk. Lanjut. Sakit pinggang. Perut lapar. Lanjut. Lanjut. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya dia tadi muda kalem bu. Kalau muda serius beda bu. Bisa pecah soalnya nanti. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi saudara-saudara Nabi Muhammad indah. Nah kita berkumpul pada malam hari ini dalam rangka merayakan hari kelahiran manusia yang mulia kekasih Allah, pemimpin para nabi dan pemimpin para rasul, Nabi kita Sayyiduna Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Nah, perayaan ini tidak lepas daripada pembacaan solawat. Ada orang yang nanya, Habib, manfaat solawat itu apa sih, Habib? Manfaat solawat itu, saudara, banyak sekali. Saya kutipkan satu saja. Mudah-mudahan diamalkan. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Solawat itu adalah dapat membuat orang kaya. Kalau dibilang nanti masuk surga, udah biasa. Kata orang, saya nggak mau, Beb, maunya yang instan di dunia. Itu kan manusia. Tapi kalau para aulia dan para ulama justru tidak mau dibalas di dunia, maunya nanti mereka menerima pahala di akhir. Baik, saya ceritakan. Dahulu ada orang, saudara-saudara. Ini diceritakan di dalam kitab Nailul Bughyah wal Maram fi ihtifali Maulid Khairil Bashar wa Khairil Anam. Ini orang, saudara-saudara, pemuda, kerjaannya suka ngutang, di mana-mana ngutang. Di mana-mana. Cuman bukan ngutang pakai duit negara, bukan. Kalau yang ngutang pakai duit negara itu ada. Jangan disebut, enggak boleh. Nggak boleh, bahaya. Ada yang ngutang, korupsi duit negara, duit rakyat. Betul? Mudah-mudahan kita dikasih pemimpin yang tidak korupsi dan ngutang pakai duit negara. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Singkat, saudara-saudara, ini ada anak muda kerjaannya ngutang terus. Masuk kampung ono ngutang, masuk kampung sini ngutang. Kerjaannya ngutang. Suatu ketika, saudara-saudara, ada orang datang. Ya fulan, pemuda, bayar hutangnya mana? Kamu nih kerjanya ngutang, di mana masuk kampung ngutang. Bayar hutang saya. Katanya kamu janji hari ini, tapi nggak bayar-bayar. Kata pengutang tersebut, saudara-saudara, besok saya bayar. Kalau kamu nggak bayar, saya bawa kamu ke hakim. Biar kamu diadili, biar kamu dipenjara. Kata anak tersebut, ya enggak masalah, panggil aja hakimnya. Dipanggil hakimnya, saudara-saudara. Betul pemuda, kamu yang suka ngutang? Benar wahai hakim. Apakah kamu nggak pernah bayar? Benar wahai hakim. Kamu kapan mau bayar? Nantilah, nunggu ada rezeki, tunggu ada uang. Ini sang penuntut minta kamu besok harus bayar. Saya nggak punya apa-apa wahai hakim. Kamu besok harus bayar. Tidak mau tahu. Kalau besok tidak bayar, saya masukkan kamu ke penjara. Karena kamu sudah bikin resah orang, banyak bawa duit orang nggak dibayar-bayar. Kata pemuda tersebut, kalau memang sudah terdesak, memang itu kemauannya dari sang penuntut, saya bayar besok. Kata si hakim, kamu dapat duit dari mana? Kamu kerja aja nggak punya. Kamu dapat uang dari mana mau bayar hutangnya si penuntut ini? Kata dia, wahai hakim, saya miskin, saya nggak punya uang, tapi ada jaminan dari saya. Kata si hakim, kamu jamin apa? Rumah kamu peot. Kamu mau jamin apa? Harta kamu nggak punya harta. Kata laki-laki tersebut, jaminan aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaminan saya Nabi Muhammad. Singkat cerita, saudara-saudara, ini pulang. Si pemuda ini pulang. Cerita sama istrinya. Dek, apa bang? Saya ini tadi diuber-uber, dikejar-kejar sama penagih hutang. Saya nggak punya hutang, tapi saya bilang tadi, saya sampai dipanggilkan hakim, kalau nggak bayar saya masuk penjara. Saya bilang sama hakim dan penuntut yang penagih hutang, saya nggak punya apa-apa, tapi saya punya jaminan. Kata istrinya, apa jaminan abang? Jaminan saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kata si perempuan, abang bener bikin Rasulullah sebagai jaminan? Iya dek, Nabi Muhammad nggak pernah bohong. Nanti sebelum kita tidur, kita baca sholawat sebanyak 10.000 kali. Kita niatkan untuk bayar hutang besok. Berapa baca sholawatnya? 10.000. Sebelum tidur baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebanyak 10.000. Terbit matahari esok paginya, saudara-saudara, ini si laki-laki dengan santai, saudara-saudara, dengan wajah yang senyum dan wajah yang bahagia. Ditanya sama istrinya, bang, memang abang sudah dapat uang untuk bayar hutang dari si penagih. Maka abang tersebut, suaminya berkata, dek, saya memang tidak punya uang,
Tapi tadi malam berkat kita baca solawat 10.000 kepada Nabi Muhammad, saya dijumpai dan didatangi dalam mimpi saya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nabi Muhammad bilang kepada saya, "Dek, wahai fulan, kamu telah bersolawat kepadaku 10.000 karena ikhlasmu, karena cintamu kepadaku," kata Rasulullah SAW. "Nanti kamu datang kepada saudagar kaya, ada orang kaya di sana. Dia tadi malam baca solawat juga 10.000 kepadaku. Kau bilang kepada saya bahwa solawatnya tadi yang dibaca malam tadi itu telah aku terima, dan dia bingung apakah solawatnya pas 10.000 atau kurang. Bilang sama dia solawatnya pas 10.000. Kalau nanti dia minta tanda apakah betul mimpi yang kamu alami atau tidak, bilang bahwasanya engkau membaca solawat 10.000 oleh Nabi Muhammad dan diterima." Berangkat ini laki-laki. Ketika sampai di rumah saudagar kaya, orang kaya, "Assalamualaikum Pak Haji." "Waalaikumsalam." "Pak Haji, saya kesini ini tidak perlu basa-basi Pak Haji. Cuma saya ini mau nitip salam." "Salam dari siapa?" "Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi." Kata Pak Haji, "Kamu bohong kamu ini." "Pak Haji, tadi malam Pak Haji baca solawat 10.000. Kemudian Pak Haji bingung, hitungannya sudah sampai 10.000 atau kurang." Kata Nabi Muhammad, "Pas 10.000, sudah diterima." Dan kata Nabi Muhammad, "Pak Haji suruh bayarkan hutang saya." Apa kata Pak Haji tersebut? "Terima kasih, jazakumullah khair. Terima kasih kabar gembira yang kamu baca. Saya sudah mengamalkan sebelum tidur baca solawat 10.000. Sudah puluhan tahun belum pernah dapat bermimpi Nabi Muhammad atau salam dari Muhammad. Baru hari ini dari kamu saya dapat berita gembira, solawat saya diterima oleh Rasulullah SAW. Ditanya, "Berapa hutang kamu?" 500 atau 1.000. Anggaplah 1 miliar wahai Pak Haji. "Oh, jangan repot-repot." Dipanggil khadimnya, pelayannya, "Ambilkan duit saya 1 M." Dikasih saudara-saudara. Ini berkat kamu nyampaikan berita gembira dari Nabi Muhammad SAW. Ini 1 M untuk kamu bayar hutang. Ambilkan lagi 500 juta. Ini bentuk terima kasih saya kepada kamu. Dikasih, dapat 1 M,5. Udah dibawa itu duit. Ketika dibawa, si penuntut datang, hakim datang. Ketika datang, hakim dari jauh udah ngucapin salam. Yang pertamanya sebelumnya mukanya cemberut. Ini hakim saudara-saudara, ketika esoknya ini hakim ketemu, wajahnya senyum dan berkata, "Fulan kesini, wahai pemuda kesini. Ada apa wahai hakim?" "Ini ada hadiah dari saya 1 M. Hutang kamu kan 1 M. Ini hadiah dari saya." "Loh, kenapa hakim?" "Tadi malam saya mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW, disuruh jangan diadili anak pemuda itu, hutangnya bayarkan. Saya bayarkan, saya nggak mau mengadili daripada hutang kamu. Jadi saya bayarkan ini 1 M." Luar biasa saudara-saudara. Singkat cerita, si penagih datang. Si penagih bilang, "Wahai fulan, udah cukup, jangan bayar. Sudah jangan bayar." "Kenapa?" Ditanya. "Tadi malam saya dimimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi." Kata Nabi Muhammad, "Kalau kamu melunasi hutangnya, saya akan beri kamu nanti gedung di dalam surga atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ikhlaskan hutangmu kepada saya 1 miliar dan saya tambah 1 M sebagai jasa dan terima kasih saya. Karena sebab kamu, saya bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi." Ini pemuda hutangnya nggak dibayar, hutangnya sudah lunas, masih dapat untung 3,5 miliar. Berkat apa? Solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu. Tapi solawatnya sebelum tidur berapa? Ini orang-orang zaman sekarang pengen kaya, pengen hutang lunas, solawat 10 kali. Dari mana ceritanya? Semakin banyak pengorbanannya, semakin banyak pemberian dari Allah Subhanahu. Kira-kira sampai sini jelas tidak? Paham tidak? Kalau begitu solawat manfaatnya besar tidak? Besar tidak?
Bahkan kata Rasulullah dalam hadis, man shalla alayya hina yusbihu asyran wa hina yumsi asyran adrakathu syafaati yaumal qiyamah. Siapa yang bersolawat kepadaku 10 kali di waktu pagi, 10 kali di waktu sore hari, maka orang tersebut berhak mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan saudara-saudara, kita semua, yang perempuan, yang laki, yang tua, yang muda, yang kecil, yang anak-anak dan dewasa, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah di malam Maulid Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat berkat solawat kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan semuanya yang hadir, yang punya penyakit disembuhkan berkat Maulid Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan yang sulit dimudahkan urusannya berkat Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang yang husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya akhiri dengan doa, saya tanya semuanya saudara-saudara, membuat acara perayaan Maulid Nabi Muhammad dengan dasar cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hukumnya boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Mengadakan acara Maulid seperti malam hari ini bagus apa tidak? Bagus apa tidak? Mulia apa tidak? Mulia apa tidak? Baca solawat mulia apa tidak? Manfaatnya besar apa tidak? Besar apa tidak? Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik. Minimal kalau kita nggak bisa solawat dalam setiap malam 10.000, minimal dalam sehari jangan sampai ketinggalan, minimal 10 kali di waktu pagi, 10 kali di waktu sore. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan hajat kita dikabulkan Allah. Amin. Mudah-mudahan yang sulit punya hutang dibayarkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah. Yang belum punya keturunan dikasih keturunan yang saleh dan salehah. Yang belum punya pasangan dikasih pasangan jodoh yang saleh dan salehah. Kok saya ngomong jodoh banyak yang amin ini. Banyak yang enggak laku di sini. Percuma cantik kalau enggak laku. Mudah-mudahan yang tua disehatkan oleh Allah, yang sakit disembuhkan oleh Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din في الدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.